Imam Al-Muflih rahimahullah ta'ala wafat pada tahun 763 Hijriah berkata, guru-guru kami berkata, di zaman kita ini tidak apa-apa menutup pintu masjid di luar waktu-waktu sholat karena dikhawatirkan adanya pencurian. Nah, ini terkait pembahasan apa? Pembahasan masalah adab masjid, yaitu hukum mengunci masjid. Nah, apa hukumnya mengunci masjid? Karena tujuan masjid itu dibangun untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah, berupa sholat, kemudian berzikir, i'tikaf, kajian, dan ibadah-ibadah yang lain. Ini apa tujuan masjid? Didirikan, dibangun untuk ibadah. Masjid memang tempat ibadah. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan di Al-Quran surah At-Taubah ayat 108, la masjidun nam ussisa ala taqwa min awali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut an taquma fihi, yaitu engkau menegakkan di dalamnya apa? Peribadahan. Nah, fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan juga di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, ini dalil bahwasanya masjid dibangun untuk ibadah. Dan juga Al-Quran surah An-Nur ayat 36, fi buyutin adzinallahu an turfa'a yudhkar fiha ismuhu sabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Di sini apa bahwasanya perintah bertasbih kepada Allah di mana? Di masjid. Masjid tempat apa? Tempat berzikir. Nah, dan juga Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Nah, janganlah kamu campuri mereka sedang kamu i'tikaf di masjid. Ini misalnya masjid itu dibangun untuk apa? Untuk i'tikaf. Dan juga Nabi bersabda, wa ma jatama'a qaumun fi baiti min bitillahi ta'ala yadluna kitaballahi. Tidak satu kaum berkumpul di satu rumah Allah. Apa maksudnya? Masjid. Yadluna kitaballah, dan dia membaca apa? Kitab Allah dan mempelajarinya. Illa najat alaihi musakinah, melainkan akan turun kepadanya ketenangan. Wa ghayyathumur rahmah, dan rahmat pun akan turun kepada mereka. Wa hafathumul malaikatu, dan malaikat mengepakkan sayapnya. Ini dalil bahwasanya masjid itu tempat untuk apa? Thalabul ilmi, untuk belajar. Ya, untuk belajar. Nah, kemudian dan juga segala aktivitas di masjid. Nah, sebuah peribadahan yang dilakukannya merupakan memakmurkan masjid. Ini misalnya buka untuk tahfidz Quran di dalam masjid, setoran hadis, lomba adzan misalnya. Lomba adzan belum pernah ada di sini ya. Mungkin untuk sambat Pak lomba adzan, Pak Imam itu kan lomba adzan. Itu bentuk semuanya itu adalah apa? Memakmurkan masjid. Nah, kemudian Allah dalam surat Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah
walam yakhsha illallah. Nah, hanyalah yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Nah, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kepada Allah. Ini dalil bahwasanya perintah untuk memakmurkan masjid tanda orang itu beriman. Ya, beriman. Nah, jadi jelas ya bahwasanya masjid itu tujuannya untuk ibadah, dibuat itu untuk apa? Untuk ibadah. Kemudian pertanyaan kedua, masjid itu punya siapa? Punya siapa? Punyanya Allah ya. Wa firman dalam surah Ad-Din ayat 14. Wa annal masajida lillahi wa annal masajida lillahi. Sesungguhnya masjid-masjid itu apa? Lillahi. Milik siapa? Milik Allah. Ya, milik Allah. Nah, bahkan juga ketika ada orang ke masjid, kita nggak boleh halangi mereka. Kita nggak boleh. Misal ada orang kemana? Ke masjid, jangan. Kamu ke masjid. Ngapain ke masjid? Sudah kamu ke sana, ke lapangan saja. Misalnya kan. Ini kita nggak boleh begitu ya. Allah firman dalam surah Al-Baqarah ayat 114. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Ini jelas nas bahwasanya apa? Larangan menghalangi orang untuk ke masjid. Nah, kemudian bentuk menghalangi itu apa? Maknanya umum ya, bentuk penghalangannya. Seperti pelarangan atau pensegelan masjid. Saat ada orang ke masjid segel misalnya. Atau apa? Ya, diblokir jalannya. Dalam masjid diblokir. Ini semuanya bentuk apa? Bentuk penghalangan manusia untuk beribadah di masjid. Nah, maka oleh karena itu tidak dibolehkan bagi pengurus masjid untuk mengunci masjid sehingga menghalangi kaum muslimin apa? Untuk sholat. Nah, kenapa nggak boleh? Karena itu keluar dari tujuan dibangunnya masjid. Nah, paham ini hukum asalnya. Apa hukum asalnya? Masjid digunakan untuk ibadah. Ini hukum asal. Kemudian, siapapun tidak boleh apa? Menghalangi orang masuk masjid. Nah, paham? Kemudian, bagaimana jika dikhawatirkan terjadi pencurian? Khawatir misalnya masjid ini ada AC-nya, kemudian ada kipas anginnya, ada apanya lagi? Ada mic-nya, ada speakernya, ada kulkasnya misalnya, TV-nya. Nggak ada TV ya. Nah, misalnya, atau mungkin dindingnya hiasan emas misalnya, kalau ada, walaupun nggak boleh ya, ini misal saja. Intinya di masjid itu banyak barang berharga ya. Khawatir akan dicuri, bagaimana ini hukumnya? Nah, maka tidak mengapa ya untuk menutup dan mengunci masjid. Nah, di luar waktu sholat berjamaah. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Nah, sebagaimana di buku antum berkata siapa? Ibnu Muflih tadi. Ya. Wa qala masyayikhina, dia berkata ya. Berkata syekh kami, la ba'sa bihi fi zamanina fi ghair awal anna salat li an yukhaffa ala ma fihi min as-sarqah. Tidak mengapa menutup pintu-pintu masjid di zaman kita di luar waktu untuk sholat karena khawatir adanya pencurian. Nah, maka ada masalah. Ya. Nah, akan tapi lebih baik bagaimana? Masjid itu ada penjaganya. Satu, ada penjaganya.
Yang kedua, tidak menutup semuanya jika ada serambi masjidnya. Ini bisa untuk orang sholat, misalnya orang safar, ya orang safar singgah ke masjid. Dalam tutup gak apa-apa, yang penting apa, luar ada tempat untuk sholat. Ini apa? Ini lebih apa? Lebih baik lagi. Ini apa? Lebih baik lagi. Nah, paham di sini? Ya, bagaimana kalau seandainya ada bahaya yang lain? Ada bahaya yang lain, misalnya ada wabah, ta'un, yang dimana di zaman sahabat terjadi, ya, orang itu betul-betul sakit ta'un. Dia sakit di dalam kesendi-sendiannya dan nampak luka-luka, pecah di dalam pecah di dadanya, keluar darahnya, nanahnya, langsung orang bergelimbangan mati. Jadi dan itu menular, ya. Kalau keadaan seperti ini maka boleh menutup masjid untuk menutup pintu bahaya, nggak ada masalah, ya. Nah,